linear programming dengan pendekatan metode grafik dan metode simulasi. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ali Kamoli dengan NPM 2103038. Nama saya Rizky Gunawan dengan NPM 2103044. Sebelum kita untuk pembahasan metode grafik, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu studi kasus ataupun soal yang akan kita bahas. Kita akan membahas tentang soalnya. Perangkat Taylor merupakan sebuah UMKM milik Ibu Ina. Ibu Ina merupakan penjahit dari daerah Garut Selatan, tepatnya di Kampung Kadolempeng, Kecamatan Banjarwangi. Dia sedang menerima orderan membuat kemeja pria 20 setel dan tunik 20 setel dengan menggunakan dua bahan kain sesuai dengan keinginan pelanggannya, yaitu bahan toyobo dan bahan katun. Dari bahan toyobo, Ibu Ina membuat 10 kemeja dan 10 tunik sehingga membutuhkan 40 meter. Sedangkan dari bahan katun, Ibu Ina membuat 5 kemeja dan 15 tunik sehingga membutuhkan kain katun 30 meter. Dari orderan tersebut, Ibu Ina mendapatkan pendapatan kemeja 100 per setel dan dari tunik yaitu 120.000 per setel. Jadi berapa keuntungan atau laba yang diperoleh Ibu Ina pada orderan tersebut? Yang kita ke pembahasan soal yang sudah tadi dijelaskan. Yang pertama itu kita akan membahas tentang diketahui masalah Ibu Ina ini adalah 20 kemeja dan 20 tunik, sedangkan untuk bahannya itu 40 meter kain toyobo dan 30 meter kain katun. Sedangkan kain yang digunakan untuk membuat 20 kemeja dan 20 tunik ini dengan kalkulasi 10 meter kain toyobo untuk kemeja, 10 meter kain toyobo untuk tunik, dan 5 meter kain katun untuk kemeja dan 15 meter kain katun untuk tunik. Nah, sedangkan pendapatan yang diraup oleh Ibu Ina per setel dari setiap bahan adalah pendapatan ini 100.000 untuk kemeja per setel dan 120.000 dari kain tunik untuk per setelnya. Nah, kemudian dengan total kain yaitu dengan kita ubah ke dalam metode pembahasan grafik, 10x ditambah 10y sama dengan 40. Nah, yang bawahnya 5x ditambah 15y sama dengan 30. Mengetahui apa saja yang ada di soal dan diketahui apa saja yang harus kita jawab, langsung saja kita ke jawabannya. Yang pertama, kita tandakan terlebih dahulu produk, variabel, kain yang digunakan, terus pendapatannya. Nah, untuk produknya itu yang pertama itu ada kemeja. Yang pertama ada kemeja, yang kedua ada tunik. Nah, anggap saja untuk variabelnya kemeja ini adalah sebagai variabel x dan tunik ini sebagai variabel y. Nah, kain yang digunakan itu yang pertama ada kain toyobo. Nah, kain toyobo itu tadi sudah disinggung untuk 10 meter untuk 10 setel kemeja dan 10 setel tunik. Sedangkan kain katun itu untuk 5 kemeja dan 15 tunik. Nah, untuk kedua kain tersebut ada batasannya yaitu 40 meter untuk kain toyobo dan 30 meter untuk kain tunik. Nah, pendapatan Ibu Ina itu yang pertama 100.000 untuk per setel kemeja dan 120.000 untuk per setelnya tunik. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita mencari FT dengan cara sama dengan 100.000 X ditambah 120.000 Y kurang dari 0, dan FK adalah 10X ditambah 10Y kurang dari 40, 5X ditambah 5Y kurang dari 30, dan X dikali Y lebih dari 0. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari titik potongnya dengan cara jika X sama dengan 0 maka Y sama dengan 40 dibagi 10. Nilai 40 ini adalah batasan dari kain toyobo dan 10 ini adalah jumlah yang dibuatnya. Dibagi 40 dibagi 10 sama dengan 4. Jadi 0,4. 0 ini karena nilai X-nya sama dengan 0 dan 4 ini hasil penjumlahan tadi, pembagian tadi. Yang kedua, jika Y sama dengan 0 maka
X sama dengan 40 dibagi 10 sama dengan 4,0. 4 ini dari hasil pembagian ini dan 0 dari hasil Y karena nilai Y-nya sama dengan 0. Nah, untuk persamaan kedua, jika X sama dengan 0, maka Y-nya 30 dibagi 15. Nah, nilai 30 ini dari batasan yang kedua ini, yang batasan yang kedua dibagi 15 sama dengan 2, 0,2, 0-nya adalah X dan 2-nya itu adalah Y. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 30 dibagi 5 sama dengan 6. 6 ini adalah nilai X dan 0 ini adalah nilai Y. Langkah selanjutnya adalah kita mengeliminasi dari kedua persamaan tersebut dengan cara 10X ditambah 10Y sama dengan 40 dikurang 5X ditambah 5Y sama dengan 30. Kita akan menghilangkan nilai Y-nya karena nilai Y jika dikurang akan menghasilkan nilai yang negatif. Jadi kita hilangkan saja. Jadi 40 dikurang 30 sama dengan 10 dikurangi 5 sama dengan 5X. Nah, untuk setelah menemukan hasil tersebut, kita bagikan X sama dengan 10 dibagi 5. Nah, dari angka 5 ini adalah pindahan dari 5X dipindah luas menjadi ke sini. Sama dengan 2. Kemudian X sama dengan 2, maka 5X hasil X tadi itu dimasukkan ke persamaan 2, maka 5X ditambah 15Y sama dengan 30. 5 dikali 2 ini dari hasil X tadi yang ini, ditambah 15Y sama dengan 30. 5 dikali 2 sama dengan 10, ditambah 15Y sama dengan 30. 15Y sama dengan 30 dibagi 10. Nah, 10 ini adalah pindahan ruas dari nilai 10 yang di sini. Sama dengan 15Y sama dengan 20. Y sama dengan 20 dikurang 15. Nah, 15 ini jika dipindah ruas ke sini akan menjadi min. Jadi 20 dikurang 15 menghasilkan 1,3. 10 dibagi 15 adalah 1,3. Jadi di sininya 2,1,3, 2-nya dari nilai X dan 1,3-nya adalah nilai Y. Terus kita menentukan titik potong. Kan tadi udah A-nya itu adalah 0,0, untuk titik potong B 0,2, untuk titik potong C adalah 2,13 dan untuk 2,13 untuk D-nya 4,0. Nah, kita langsung saja ke grafik. Kan tadi udah. Nah, garis ini adalah garis nilai 4. Untuk garis ini adalah garis X dan ini adalah Y. Nah, untuk titik potongnya itu ada di titik C, yaitu 2,3. Nah, ini titik potong C, ini titik potong B dengan nilai 0,2. Nah, ini titik potong A dengan nilai 0,0 dan nilai titik D adalah 4,0. Nah, dari metode grafik di atas dapat dihitung titik koordinat sebagai A, B, C, D dan variabel X sama dengan 0,0, 0,2, 2,113, 2,13, 4,0. Pendapatan yang ini sudah ditentukan. Kalau untuk titik koordinatnya itu nilainya sudah pasti 0 karena tidak ada hasilnya. Untuk titik koordinat B 100.000 dikali 0. Nah, 0 ini adalah sebagai nilai X dan ditambah 120.000 dikali 2 dengan hasil 240.000. Hasilnya ini ada 240.000. Nah, untuk titik koordinat C sama dengan 100.000 dikali 2. 2 ini dari nilai X ditambah 120.000 dikali 1,3 yaitu nilai Y. Nah, hasil dari perkalian tadi dijumlahkan dengan menghasilkan 356.000. Untuk titik D
4,0 sama dengan 100.000 dikali 4 ditambah 120.000 dikali 0 sama dengan menghasilkan jumlah 400.000. Jadi Ibu Inah mendapatkan penghasilan itu dari 4 setel itu adalah 400.000. 4 setel kemeja itu 400.000, berarti 1 setel kemejanya itu 100.000. Mungkin itu saja penjelasan dari metode grafik yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan karena masih dalam tahap pembelajaran. Pembahasan yang kedua kita akan menggunakan metode simplex, di mana soal kita masih sama. Yang pertama itu kita sudah bahas tadi di awal untuk diketahui dan bahan kain yang digunakan, pendapatan atau kain. Nah, kita akan mengubah studi kasus ini ke dalam bentuk simplex, ini. Nah, yang pertama itu akan kita tentukan dulu fungsi tujuan. Nah, untuk fungsi tujuan ini maksimum Z sama dengan 100x1 ditambah 120x2. Dari mana ini x1 dan x2 tersebut? Nah, untuk maksimum ini kita dapatkan dari pendapatan Ibu Ina untuk setel kemeja dan kemeja. Kemudian setelah kita tentukan fungsi tujuannya, kita tentukan juga fungsi pembatasnya. Untuk fungsi pembatasnya itu 10x ditambah 10y kurang dari sama dengan 40. Kemudian 5x ditambah 15y kurang dari 30. Nah, untuk fungsi pembatasnya itu x1, x2 sama dengan kurang dari 0. Nah, ini didapatkan dari mana? Ini didapatkan dari persamaan yang ini, yang petantainya yang ini dipindahkan ke sini. Kemudian setelah kita menentukan fungsi pembatas, kita akan merubah si bentuk yang ini itu adalah bentuk standar, di mana untuk merubah bentuk standar ini sangat lumayan mudah karena kita tinggal mengganti yang namanya posisinya, yang dari awalnya 10x ditambah 10y sama dengan kurang dari 40. Nah, kita ubah menjadi 10x ditambah 10x1 ditambah 10x2 ditambah s1 sama dengan 40. Sama juga dalam bentuk yang ini 5x ditambah 15y sama dengan kurang dari 30, yaitu kita ubah menjadi 5x1 ditambah 15x2 ditambah s2 sama dengan 30. Nah, untuk yang ini tuh sama saja, untuk pembatasnya itu x1, x2 sama dengan 0. Nah, kita mendapatkan bentuk standar dari perhitungan tadi, kemudian kita akan menggambar sebuah ordo untuk mengibaratkan perhitungan tadi yang dimana itu ada kolomnya itu x1, x2 dan s1, s2. S1 dan s2 ini merupakan slide daripada perhitungan tadi. Nah, untuk p1 dan p2 ini adalah sebuah persamaan dan untuk j itu adalah pembatas. Kita langsung saja untuk yang ini itu kita dapatkan dari perhitungan tadi yang ini. Kita dapatkan dari ini. Kita masukkan untuk x1 nya 10, x2 nya 10, s1 nya 1 dan s2 nya ini 0. Nah, untuk persamaan 2 15, 5 untuk x1 nya 5, untuk x2 nya 15 dan x1 nya 0 dan s2 nya 1. Kenapa ini bisa 0? Karena ini dipindahkan. Kalau di sini sudah 1, berarti ke bawahnya 0. Sama dengan ini juga sama. Kalau ini sudah ada 0, nah otomatis keduanya itu adalah 1. Nah, untuk pembatasnya itu y-nya itu 100 dan untuk x1 nya 100 dan x2 nya 120. Nah, untuk yang di sini cuma 0 saja. Nah, kemudian kita berubah lagi ke bentuk yang ini. Bentuk yang seperti tadi, yaitu untuk yang pertama itu persamaan pertama 10x 1 ditambah 10x2 ditambah s1 ini 940. Kemudian 5x1 ditambah 15x2 sama dengan ditambah s2 sama dengan 36. Mungkin itu saja pembahasan dari metode simplex. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena kita juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok
kelompok 1 untuk pembahasan metode linear programming dengan metode pendekatan grafik dan simple. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kelebihan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.